Minta penjelasan surah 74 ayat 6. Dan janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Apakah itu ajaran kita sedekah dengan mengharap balasan harta dilimpahkan oleh Allah SWT? Mohon penjelasannya. Bukan, yang dimaksud adalah meminta balasan dari orang yang kita kasih. Saya kasih ini asal kau kasih itu. Itu yang dimaksud. Kalau kita tamak terhadap rahmat Allah, itu boleh. Ya, kita sholat berharap mendapatkan pahalanya. Kita sholat, haji, zakat, bakti dengan orang tua berharap masuk surga, itu boleh. Kita melakukan ibadah karena berharap rahmat Allah, boleh. Karena Allah yang menghubungkan antara ibadah itu dengan janji-janjinya, gitu kan. Tapi ini maksudnya adalah kita mengharapkan balasan dari manusia yang sedang kita bantu, gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman misalnya gini, saya mau sedekah nih 100.000 rupiah, tapi mumpung karena saya mau sedekah, orang fakir yang sedang lewat saya suruh sekalian bersihin rumah saya deh. Itu kan berarti minta imbalan, sama aja. Ya sedekah sekalian, tidak usah minta balasan. Seperti itulah contohnya. Ustaz, bagaimana pada masa itu membedakan perkataan Nabi SAW yang berupa wahyu dari Allah dengan perkataan Nabi SAW yang berupa sebuah hadis? Tentu Nabi SAW yang jelaskan ya. Nabi SAW yang menjelaskan masalah itu. Jadi beliau mengatakan ini ayat Al-Quran, Allah berfirman, ini adalah sabda yang saya sampaikan. Nabi SAW yang menjelaskan masalah itu. Jadi semua sama dengan penyusunan ayat-ayat Al-Quran ya, itu semua Nabi SAW yang menentukannya. Pada surah Al-Mudaththir ayat 5, dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Kira-kira perbuatan dosa apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, atau apa perintah tersebut adalah menjauhi dosa. Menjauhi dosa. Dosa Quraisy adalah menyembah berhala. Nabi SAW disuruh menjauhi apa yang mereka lakukan. Walaupun Nabi SAW tadinya tidak mengerjakan. Artinya jangan sampai karena kau mau ingin berdakwah hai Muhammad, ingin orang mengikutimu sehingga kau akhirnya toleransi. Nggak boleh. Nggak boleh toleransi. Haram-haram dalam agama. Tidak boleh ikut-ikutan ya. Sama dengan sebagian orang kemarin waktu Natal mengucapin selamat Natal. Ini semua karena ketidakpahaman. Muncul lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dan tidak takut dengan azab Allah hari kiamat, mengatakan tidak masalah itu. Jangan digabung. Sebelah sini. Ini yang sudah. Mengatakan tidak ada masalah yang mengucapin. Bagaimana caranya tidak masalah? Bilang selamat Allah punya anak. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Gimana caranya bisa? Malam tahun baru ribut umat Islam semuanya menganggap ini adalah malam yang harus berpesta-pesta. Akhirnya sholat malamnya, sholat subuhnya lewat semua. Ini gimana caranya? Tidak ada yang baru. Apa yang baru? Istrinya tetap lama, bajunya tetap lama, mobilnya lama, pekerjaannya lama, badannya lama. Tidak ada yang baru. Apa yang mesti dirayakan gitu? Habis-habisin duit, bakar-bakar petasan sampai berapa triliun habis uang. Itu kalau dibangun masjid dihilangkan atau diberikan kepada fakir miskin, hilang orang miskin di Indonesia. Dari beberapa ayat yang Ustaz bacakan terdapat kalimat telah mengingkari ayat kami. Kenapa ada kalimat kami? Bukankah Allah adalah Maha Esa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata aku atau saya, itu berarti Allah sendiri tidak melibatkan malaikat. Tapi kalau Allah menggunakan kata-kata kami, berarti Allah melibatkan malaikat dalam kegiatan itu. Bukan Allah tidak mampu ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan malaikat ini sebagai makhluknya. Seperti misalnya tajri bi ayunina. Semua itu berjalan di bawah pengawasan kami. Itu karena malaikat-malaikat terlibat dalam mengawasi makhluk yang telah Allah amanahkan. Ustaz, bagaimana sikap keluarga besar Nabi Muhammad SAW terhadap penolakan dakwah beliau kepada Abu Lahab yang kasar pada beliau? Waktu itu Abu Lahab dituakan sehingga orang diamin aja. Dan waktu itu kan waktu Abu Lahab menolak di awal-awal, itu memang belum merata dakwah Nabi SAW. Belum semuanya difahami. Dan Islam di awal itu hanya mengajak untuk tidak menyembah berhala, jadi kan? Bukan seperti kita sekarang lengkap, ada sholat, ada puasa, ada ibadah-ibadah, belum ada semuanya itu di awal-awal, jadi kan? Jadi memang Abu Lahab waktu menolak dianggap sesuatu yang biasa, menolak sebuah penawaran, opsi. Dan waktu itu kebanyakan mereka masih menganggap Nabi SAW itu hanya seperti orang yang sedang mendemokan sesuatu untuk didengarkan, maka boleh orang nolak, boleh tidak. Itu di awal-awal Islam seperti itu pemahamannya. Siapa saja 313 Rasul itu selain dari yang kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul.
Justru karena kita hanya disebutkan 25, jadi itu aja yang kita tahu. Gitu kan? Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsusum 'alaik. Ada di antara nabi-nabi yang telah kami ceritakan dan masih banyak yang tidak kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad. Jadi Nabi SAW sendiri tidak diceritakan kepada beliau, gitu kan? Tidak diceritakan kepada beliau. Jadi tidak semua. Makanya yang disebutkan saja 25 itu yang kita masukkan. Ada juga disebutkan dalam Al-Quran seperti kisah Khidir, gitu kan, disebutkan. Ya, kita tentang Dzulkarnain nggak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang kita wajib tahu namanya dan kisahnya, gitu kan. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala membatasi 25 itu dengan menyebutkan nama-namanya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Pak Ustaz, dakwah itu penyampaian. Bagaimana kalau timbul perbedaan saat penyampaian dakwah? Perbedaannya dari sisi apa dulu gitu? Kalau perbedaan yang terjadi itu masalah usul, ya, dalam agama kita ada namanya usul, ada furu', ada sesuatu yang asas. Al-Quran sudah sempurna, Tuhan kita satu Allah, Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua dakwanya dan kita wajib mempertahankan sunnahnya. Ini asas, ya, mempertahankan Islam, berjihad, ya. Ini semua asas, gitu kan. Kalau ada yang mengorek ini, berarti itu sudah lain. Ini tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Tapi kalau masalah furu', cabang-cabang, tentang ada sebuah dalil lalu dalam rinciannya berbeda pendapat. Sholat sedekap atau tidak sedekap, bismillah dikerasin atau tidak, masalah furu', kembali kepada kepada dalil, tapi berbeda dalam menjelaskannya. Imam Syafi'i mengatakan misalnya surah Al-Maidah ayat 6, aw lamassumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, berarti secara umum, gitu kan, menyentuh wanita syahwat atau tidak syahwat, ya, termasuk mahram yang tidak abadi, seperti suami istri, ya. Kalau dalam fikih kita mahram memang, tapi dia tidak abadi selama belum meninggal. Karena kalau cerai sudah bukan mahram kan, maka itu tetap dianggap batal dalam mazhab Syafi'iyah. Itu ijtihad beliau. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak batal kecuali dengan syahwat. Karena punya dalil juga. Ini berarti berselisih dalam masalah furu'. Maka ini boleh ditoleransi. Ini tidak ada masalah kalau masalah furu', tapi kalau masalah usul tidak boleh. Jadi kita sampaikan, tentu insya Allah dengan cara baik kita sampaikan. Cuma perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, istilah atau hadis yang sering disampaikan ini hadis palsu. Yang dikatakan ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Ini dari mana hadisnya? Jadi seakan-akan Nabi bilang silakan berselisih, gitu. Karena itu rahmat. Ini salah. Hadis yang sahih bertolak belakang dengan itu. Dan setiap hadis yang kalaupun ada yang melemahkan hadis ini, yang menyampaikan sampai derajat lemah, ini hadis maudhu', ya, hadis dusta. Kalau ada yang mengatakan ini hadis pun dan dia lemah, dia bertolak belakang dengan hadis sahih. Karena Nabi SAW mengatakan orang mukmin seperti satu jasad. Kalau luka satu maka seluruh badannya demam. Seperti tanaman yang saling memenuhi satu sama yang lain. Jadi ada hadis persatuan, bukan hadis perpecahan. Bagaimana kita berselisih teman-teman sekalian sementara Tuhan kita satu, Nabi kita satu, ya, kitab kita satu, agama kita satu. Yang membuat banyak perselisihan terjadi ini kalau sudah jauh dari sunnah Nabi SAW, itu penyebabnya. Penyebab utama itu mau berpendapat dia sendiri. Enggak, sahabat sudah itu sahabat dulu, loh nggak bisa. Wahyu turun pada Nabi SAW, lalu Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Itulah mereka kaum salafus saleh. Ya, salafus saleh adalah orang-orang salaf yang terdahulu yang mendahului kita. Mereka yang paling paham tentang agama karena turun wahyu kepada Nabi SAW yang mereka lihat dengan mata kepala mereka atau kadang-kadang terjadi pada kejadian mereka. Apakah ketika menyebutkan nama Rasulullah SAW menggunakan awalan, apakah dibolehkan mungkin ya? Menyebutkan Sayyidina, baik dalam awal doa maupun bersalawat, tentu lebih afdal kita kembali kepada wahyu. Kalau kita temukan riwayat-riwayat, maka nama Nabi SAW tidak diikuti dengan kata-kata Sayyidina. Ini lebih afdal, karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita. Salawat Ibrahim dalam tahiyat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Riwayatnya semua begitu. Gak ada kata-kata Sayyidina. Teman-teman yang menambahkan dengan kalimat Sayyidina mengatakan untuk menghormati Nabi SAW. Betul, niatnya baik. Tapi kita seperti menambah wahyu. Karena tanpa menyebutkan Sayyidina kita tetap menghormati Nabi SAW. Ya, karena yang penting salawatnya, bukan Sayyidinanya. Yang penting pada saat disebutkan nama Nabi SAW kita mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang penting. Karena itu ada perintahnya.
Kalau kalimat Sayyidina atau tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kita hormat atau tidak hormat. Apalagi kalau dalam masalah wirid-wirid yang sudah ada lafadznya, ini nggak boleh. Ya, gitu. Jangan ditambahin. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan wahyu sempurna, nggak boleh kita tambahin, nggak boleh kita kurangi teman-teman sekalian. Jadi jangan hanya kena terbawa perasaan saja. Lalu bayangkan kalau syariat ini kita harus ikuti dengan perasaan kita. Maka hampir semuanya kita akan bawa perasaan. Nanti kalau terlalu peka akan kemana-mana nih. Kalau gitu kenapa Allah suruh sholat malam di malam hari ya? Itu kan enak tidur ngantuk. Lebih baik pagi aja loh. Allah maunya begitu. Sudah, kalau baru beriman harus patuh kan gitu. Kalau di luar zikir-zikir dan wirid yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW, misal kita lagi mengatakan Sayyidi Muhammad, Tuanku Muhammad. Kata-kata di luar daripada zikir dan wirid, itu masih ada yang membolehkannya. Karena dia memuji, gitu kan? Itu lain. Tapi kalau di bacaan-bacaan zikir dan doa yang sudah ditentukan, maka lebih baik tidak. Saya tidak menyalahkan ya. Kalau ada yang tetap mengatakan punya dalil dan segala itu silahkan saja. Karena pertanyaan diberikan kepada saya, maka saya jawab sesuai yang saya tahu. Apakah 3 orang yang bertauhid pada fase kenabian bertauhid sebagaimana kita? Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Kalau tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat ini pembagian ulama akidah di masa-masa sekarang untuk lebih mudah memahaminya. Tauhid rububiyah artinya mengisahkan Allah dari sisi penciptaan, pengikraran kalau Allah itu yang menciptakan semua yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan. Itu pengikraran, dia pemiliknya, dia pengurusnya, dia yang menaungi, dia yang memusnahkan, itu rububiyah namanya. Uluhiyah adalah pengikraran kalau Allah berhak disembah. Sembah itu apa? Dipatuhi, ditunduki, dicintai, ditakuti. Supaya lebih mudah, maka dibagi ulama satu persatu dibahas dengan dalil-dalilnya. Kemudian asma' wa sifat mengisahkan Allah nama-nama dan sifat-sifat. Tentu ini dalilnya ada semua, cuman di dalam syariat kita ya, bersatu satu sama yang lain, lalu ulama merincikan agar mudah difahami saja. Tentu kalau kita katakan apakah 3 orang yang bertauhid itu mengikuti 3 tauhid ini, itu Allahu'alam. Yang jelas mereka berusaha bertauhid. Seperti tadi kasus Zaid bin Amr bin Nufail, dia tidak tahu bagaimana cara beribadah. Ya udah, saya bertauhid aja ya Allah kepadamu. Saya tidak akan menyekutukanmu, tidak akan minta-minta kepada benda-benda yang saya anggap makhluk. Jadi dianggap itu sudah bertauhid. Karena batas ilmunya hanya sampai situ, Allah Subhanahu wa taala terima uzurnya, gitu kan. Jadi yang itu sebenarnya rincian masalah 3 tauhid itu sekarang ulama akidah susunkan untuk mudah difahami. Bagaimana cara menyampaikan dakwah penawaran Islam kepada teman non-muslim di kantor? Cara yang enak. Cara yang enak ini kue kalau cara enak. Tawarkan apa adanya. Seperti seorang marketing, Anda punya sebuah produk namanya Islam. Bagaimana tawarin supaya dia beli? Tawarin dengan baik, kemas dengan baik, gitu kan? Kalau dia suka baca buku, kasih buku. Kalau dia senang diskusi, gitu kan? Jangan pernah ragu, tawarkan saja apa adanya. Saya kalau ketemu dengan non muslim, saya biasa tanya kalau dalam perjalanan seperti biasa di pesawat, saya tanya, Bapak siapa? Disebutin namanya, agama apa? Lalu saya berbicara apa adanya. Bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Saya langsung tanya. Oh, dia sebutkan apa saja tentang Islam, lalu saya diskusi dengan dia. Dan insya Allah menjadi penyebabnya gitu. Berapa kali terjadi diskusi, alhamdulillah mereka syahadat gitu kan. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Saya kadang-kadang pada saat mereka syahadat itu sesuatu yang subhanallah, saya lihat wajahnya kayak tidak percaya gitu. Tapi ya begitulah Allah berikan hidayah. Kita tidak tahu ya. Sampai ada teman saya itu hari di Hong Kong, orang Indonesia kita. Kemudian pada saya diundang ke sana, saya ngobrol-ngobrol sama dia, dia bilang, saya sampai merinding Ustaz, gara-gara ada satu orang dari Hong Kong sini, itu begitu saya jelaskan Islam, baru jelasin Islam sedikit, kalau itu bertauhid, ada Nabi namanya Muhammad, melengkapkan Nabi-Nabi sebelumnya. Terakhir di kelas sebelum tutup dia bilang, bisa nggak saya syahadat sekarang? Dia tawarkan diri langsung. Karena ditawarkan kalau masuk Islam itu syahadat begini, saya bisa ambil syahadat saya sekarang. Oh, dia syahadat, sampai sujud syukur teman itu, gitu kan? Jadi kita sampaikan apa adanya, tugas kita menyampaikan. Jadi Anda punya produk namanya Islam, bagaimana Anda mengemasnya supaya bisa laku, dibeli gitu kan? Apa bedanya tablik dengan dakwah? Bukankah tablik adalah menyampaikan dan tablik akan gugur setiap kita selesai menyampaikan. Sedangkan dakwah adalah seni.
dalam menyampaikan dan di dalamnya ada unsur menarik, mengikat, merayu, mengajak, yang dimana dakwah yang kita sampaikan adalah harus sesuai dengan target dakwah kita. Karena kita bisa tidak memaksakan belajar anak SMA kepada anak TK, bukankah begitu Ustaz? Kalau saya melihat tabligh itu dengan dakwah hanya berbeda dari sisi makna kalimatnya saja, tidak seperti yang Anda rincikan ini. Tabligh menyampaikan, dakwah juga menyampaikan, tapi tabligh itu lebih umumnya digunakan untuk menyampaikan secara global. Kalau dakwah, dia bisa masuk kepada khusus dan global. Bisa seperti itu. Kalau tabligh itu biasanya lebih umum, makanya orang biasa bilang tabligh akbar. Karena memang itu secara global penyampaiannya, umum. Kalau dakwah, dia bisa masuk kepada individu. Jadi tidak bisa, misalnya kita bicara sama satu orang ini tentang Islam, saya bilang saya baru mentablikkan dia, nggak bisa masuk, karena itu untuk global. Kita bilang saya baru mendakwahi dia, masuk, karena dakwah itu masuk ke khusus dan umum, gitu kan? Cuma itu makna bedanya. Jadi bukan seperti tadi yang dirincikan, yang setahu saya gitu. Kalau seperti ini nanti jadi bingung ya. Pada zaman Nabi SAW, bagaimana cara membaca surah dalam sholat? Sementara saat itu Al-Quran belum turun secara lengkap. Yang sudah turun saja, yang sudah turun berapa ayat itu yang dihafal, itu yang dipakai dalam sholat. Sekarang saja sudah 30 juz, Anda cuma baca tabbat yadah terus. Gimana mau tanya zaman dulu? Sekarang 30 juz bacanya inna ataina wal asri, berputar-putar di situ gitu. Apa tujuan Nabi SAW serta sahabat mempunyai banyak istri? Perintah agama, akhir. Ini yang tanya perempuan atau laki-laki nih? Ini biasanya laki-laki suka cari gara-gara. Satu aja belum punya sudah cerewet. Hah? Apalagi kalau yang bertanya masih bujang ini. Coba nikah dulu satu, jalanin, baru bicara masalah istri yang lain. Kemudian Nabi ditanya sama sahabat, kesannya cari batu loncatan. Tentulah mereka berjaya karena perintah agama. Allah memerintahkan untuk menikah lebih dari satu wanita. Karena itulah. Jadi kalau ada yang mau poligami, niatnya karena itu. Jangan karena hanya untuk berbangga-bangga. Karena semua orang melakukan ibadah. Ibadah itu sifatnya abadi. Sekali dikerjakan untuk abadi, tidak panen di akhirat. Kalau orang tidak niatkan ibadah, maka dia tidak abadi. Misalnya cuma untuk riya, itu tidak akan bisa abadi, tidak bertahan. Orang berpoligami misalnya, kalau dia cuma berbangga-bangga, saya punya 2 istri, saya punya 3 istri, itu pasti kacau rumah tangganya, gitu kan? Tapi ini levelnya belum saatnya lah, masih bujang atau masih punya 1 istri atau baru nikah 2 bulan, jalani dulu lah, gitu. Teman saya cerita bahwa dia mimpikan saya, mimpinya kalau saya habis pulang kajian tafsir Quran surat Takwir ayat 3-8. Apakah tanda mimpi tersebut? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya bukan ahli takwil mimpi. Bagaimana hukumnya kalau perintah dari institusi saya ditugaskan untuk mengamankan bank dari hasil kerja saya dan dari hasil kerja saya terdapat uang dari pihak bank yang diberikan kepada saya sebagai tanda terima kasih. Kalau itu dari perbankan konvensional, jelas hukumnya. Anda bertanya kepada siapapun yang beriman sama Allah tidak mungkin mengatakan uang riba. Jadi keluarkan, dan uang riba boleh dikeluarkan pada fasilitas umum. Kayak misalnya paving blok, perbaikan jalan, WC umum, apalah ya, saluran air, itu semua dibolehkan. Fatwa ulama tentang masalah uang-uang ribawi ini. Berdosakah Anda mendakwahi orang tua atau ibu Anda? Dikarenakan berapa kali pernah ibu Anda melanggar perintah agama. Contoh, seringkali menggibah orang lain. Anda sesekali pernah menasihatin tapi ibu Anda selalu mengulanginya lagi. Lalu durhakakah seorang anak jika tidak mengikuti perintah ibu, tapi perintah itu bertentangan dalam agama? Tentu saja tidak durhaka ya, malah itu bagus, ingkar mungkar. Harusnya kita ingatkan walaupun orang tua kita sendiri, tapi ingatkan dengan cara yang santun tentunya. Allahu a'lam. Jadi tidak berdosa, tidak termasuk dalam durhaka itu. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi majelis kita ini. Allah jadikan tambahan amal kita di hari kiamat insyaallah, dan semoga orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang tidak dilunasi utangnya, semua yang hadir di sini dan semua juga
yang tidak hadir di sini dari kaum muslimin diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah bawakan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, sebagaimana Dia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Dan juga kepada majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.